cooker pinkish kesayangan aku ini. Kalau teman-teman yang udah ngikutin aku pasti udah tahu banget aku tuh selalu pakai ini, apalagi buat bikin bone broth. Kesayangan banget karena warnanya juga kayak warna aku banget gitu, ya nggak sih? Pink gemas. Aku bakal pakai Bear Electric untuk masak-masak hari ini, dan aku mau bikin lasagna. Gampang banget ternyata bikinnya, nggak perlu pakai oven, terus nggak perlu rebus-rebus pasta. Pokoknya one pot lasagna itu semua tinggal cemplung ke dalam Bear Electric slow cooker. Percaya nggak? Tapi sebelumnya aku mau siap-siap dulu. Ini aku udah siap-siapin bahan di depan aku untuk bikin lasagna. Ada jamur. Ini aku pakai jamur champignon udah dipotong-potong. Tapi kalau mau pakai jamur yang lain juga boleh aja. Terus ada nih bawang bombay, ada bawang putih, terus ada daun basil, terus ada juga zucchini nih. Terus aku udah siapin juga satu bowl ini adalah tomato puree supaya lebih cepat gitu. Nextnya sekarang kita mau bikin, jadi kalau mau bikin lasagna itu ada dua komponen merah sama komponen putih. Nah, kita akan bikin komponen merah sambil aku tuh mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah nanya ke Instagramnya Parenting Hub tentang Bear Electric. Yang aku bacain ya. Nih, sambil kita siap-siap nih, sambil manasin kompor. Tolong colok. Aku mau menumis bawang-bawangannya. Jadi kalau Bear Electric itu kan ada dua, yang potnya putih kayak gini sama yang dari tanah liat. Yang dari tanah liat itu bisa di atas kompor langsung, tapi kebetulan yang ini nggak bisa. Oke, kelihatan ya kompornya. Manasin dulu olive oil sambil mau bacain pertanyaan dari kalian. Aku bacain satu. Oh ya, by the way, hari ini aku bakal bagi-bagi voucher dari Bear Electric buat yang komen paling seru. Jadi tinggalin komen seru-seruan kita, nanti kalian bakal dapetin voucher dari Bear Electric. Ini sambil aku bacain ya. Pot slow cooker, kenapa bisa bergerak? Kenapa yo? Jadi pot slow cooker itu bisa bergerak karena takaran air sama nasi yang salah, kurang air atau bahkan kelebihan beras. Jadi yang benarnya itu 1 sendok makan beras itu sama dengan 100 ml air. Nah, di slow cooker Bear bisa bikin makanan apa aja. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan kita di slow cooker Bear ini ada pilihannya macam-macam banget. Porridge, mulai dari bubur, sup ya, sampai dessert juga bisa. Bahkan kalau teman-teman udah ngeliat video aku sama Bear Electric, aku pernah bikin cake juga pakai slow cooker. Begitu enak banget karena cuma tinggal yang pencet-pencet, tinggalin, tada, udah jadi deh. Menyenangkan banget ya, simple, mempersimpel hidup. Bagaimana nutrisi dimasak selama itu, berpengaruh nggak? Nah, sebenarnya slow cooker Bear ini dia tuh jadi penting kalau buat aku ya, karena dia itu bisa memasak suatu makanan dengan suhu yang lebih stabil. Jadi kayak kalau mau bikin bone broth gitu ya, itu kan kita ngejaga suhunya tetap stabil ya, di suhu yang tidak terlalu tinggi sampai mendidih gitu, bukan yang kayak gitu. Jadi cocok banget, sehingga nutrisinya pun lebih terjaga gitu. Ayo, iya nggak ada yang mau voucher nih? Ayo, aku tunggu ya komen-komen kalian. Pot apa yang bisa digunakan untuk menumis adalah yang clay pot, bukan pot yang ini ya. Ini nggak bisa. Tapi sebenarnya sih dua-duanya sama-sama oke aja sih. Maksudnya nggak ada yang lebih nggak ada
satu yang lebih menonjol daripada yang lain, dua-duanya sama keren. Oh ya, tapi ada yang beda ya, beda literannya. Yang satu 800, yang satu 1 liter. Ini aku mau tunggu dulu sampai dia wangi. Tunggu aja sambil aku bacain komen dari kalian. Dan buat kalian yang kepingin dapetin voucher dari Bare Electric, langsung aja komen. Cus. Apakah bisa membuat nasi? Iya bisa, karena slow cooker Bare itu bisa membuat nasi lembek atau nasi tim. Ada yang udah pernah pakai nggak sih Bare? Kalau aku sih selalu dipakai untuk bikin bonbon. Itu hampir 2 minggu sekali kali ya. Terus kalau misalkan aku pengen ngempukin misalkan daging gitu ya, itu tuh bisa banget. Atau misalkan kita mau ngungkep ayam tapi kita nggak punya banyak waktu, tinggal masukin aja bumbu ke slow cookernya, terus udah gitu masukin ayamnya, tinggalin aja kira-kira mungkin kayak 3 jam, udah empuk, udah deh, tinggal langsung dimakan atau kalau mau digoreng juga bisa. Oke, sekarang aku mau masukin jamur. Hari ini aku pengen bikin lasagna-nya vegetarian aja, jadi aku nggak pakai daging-dagingan. Tuh. Dan aku mau masukin juga tomat. Tuh. Tomato. Ini tomato puree aku udah siapin sebelumnya. Apa? Nggak nampak. Tuh. Udah kayak gini, kita boleh kasih air sedikit. Dan kita bumbuin pakai basil. Oh iya, sampai lupa mau masukin ini zucchini. Zucchini ini salah satu sayur kesukaan aku karena dia kayak nggak ada bau lamunya gitu loh. Wah, ada Bare Electric juga ikut bergabung. Apakah memasak MPASI? Tolong di scroll dong ya, nggak, belum sampai kelihatan. Apakah memasak MPASI di kompor terlalu lama dapat menghilangkan nutrisi pada makanan? Sebenarnya gini, makanan apapun kalau mengalami pemanasan itu pasti nutrisinya pasti akan tereduksi daripada ketika dia masih dalam keadaan mentah. Tapi tentu saja dong nggak mungkin kita nggak memasak sebuah makanan dalam atas nama kayak keamanan juga untuk diri kita ya kan. Jadi makanya itu jadi penting untuk ibu-ibu punya slow cooker ini karena dia tuh sebenarnya panasnya itu tidak akan terlalu panas, dia stabil gitu. Jadi menjaga si nutrisinya itu tetap baik. Terus yang paling aku senang lagi kan itu ada beberapa pilihan mode ya. Mau kasih lihat deh. Misalkan kita lagi mau bikin sup, kita udah setel selama mungkin 3 jam. Nah, habis 3 jam dia akan langsung otomatis ke mode yang keep warm. Jadi tenang aja, kalau kadang-kadang kan ibu nih ya, kalau sambil jagain anak, sambil main sama anak, terus aduh kelupaan dimatiin gitu, tenang aja, dia akan langsung berpindah ke mode yang keep warm. Gimana ya? Gimana? Oh, di sini. Oke, kita boleh kasih garam dikit. Ayo, siapa lagi nih? Aku sambil bacain pertanyaan-pertanyaan aja deh yang udah masuk ke Instagramnya Parenting Hub. Tuh. Oh, kenapa potnya bau amis? Nah, pot yang bau amis itu biasanya terjadi dari sisa-sisa memasak daging maupun ikan. Nah, untuk menghilangkannya bisa menggunakan kain yang dicelupkan ke perasan air lemon atau jeruk nipis, lalu dilap ke bagian pot slow cooker. Nah, ini juga sebuah pengalaman ya. Setelah selesai dilap, cuci kembali pot dengan spons dan sabun. Jadi sebenarnya lemon, jeruk nipis, juga apel itu adalah bahan-bahan alami yang bisa
menanggalkan bau-bauan itu. Jadi memang harus teliti sih menurut aku dalam hal maintenance-nya sendiri gitu ya. Kalau bisa langsung dicuci, jangan kelamaan gitu ya, supaya nggak ada berkerak. Kalau bikin pure tomat tuh baiknya gimana? Nanti kalau kita mau bikin pure tomat mungkin kita live sama Onyu kali ya. Gampang kok sebenarnya. Tinggal tomat di rebus aja, ntar sampai kulitnya tuh mengelupas, terus udah deh kita hancur. Gitu. Nyam kata dokternya. Hai. Siapa nih yang di sini yang udah pakai Bears elektrik? Aku pengen tahu dong. Siapa tahu ada teman-teman yang mau berbagi pengalaman. Gimana nentuin pakai low atau high pas memasak? Pernah masak? Oke. Low atau high gimana ya? Soalnya kayak ini tuh bukan mode di Bear sih. Soalnya gini, kalau di Bear itu semua udah lebih kayak terstruktur gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian lihat ini tuh, lihatin dong Bear. Jadi kalau kalian bisa lihat, ini tuh udah ada mode-nya semuanya. Jadi nggak cuma low sama high, ada pilihan yang mau bikin porridge, mau bikin soup, mau bikin dessert. Jadi kita tergantung, tergantung kita mau masak apa. Gitu. Sebentar, sepertinya Mbak Mut belum kasih aku maizena, air maizena Mbak. Jadi teman-teman kalau misalkan di Bear elektrik ini dia udah lebih simple, udah nggak ada mode low atau high ya, tinggal pilih aja mau pilih bubur atau mau pilih mau pilih sup atau mau bikin dessert juga bisa. Mom, untuk buat bone broth semalaman ditinggal aman nggak? Apakah airnya habis? Nah, aku masih pakai slow cooker lainnya Mom, tapi nggak bisa ditinggal semalaman, jadi kurang suka. Iya dong. Iya, justru itu enaknya karena dia itu bisa sampai maksimum 5 jam 6 jam, jadi enak banget. Bisa ditinggal tidur. Kalau masalah air habis atau enggak, jadi tergantung ya. Dia kan memang pasti air itu pasti akan nyusut pelan-pelan, jadi kita kayak kira-kira aja nih kalau misalkan kita mau udah mau tidur gitu ya, mungkin kita pastikan airnya yang nggak terlalu sedikit juga, jadi nggak kering sekali. Karena kalau kita pakai alat masak apapun, manasin airnya tereduksi itu adalah sebuah kepastian gitu. Enak banget sih, bisa ditinggal-tinggal. Kalau menurut aku itu adalah sebuah faedahnya slow cooker, ya nggak sih? Kalau nggak bisa ditinggal ya gimana ya, agak kurang memudahkan. Oke, sekarang aku sambil mau bikin saus yang putih. Saus putihnya itu juga gampang banget, cepat. Ini aku punya keju ricotta. Keju ricotta teman-teman kalau misalkan nggak punya keju ricotta di rumah, keju ricotta kayak gini. Aku kasih lihat ya. Ini tuh super halus, lembut. Bentuknya kayak gini. Ini keju ricotta. Kalau misalkan nggak ada keju ricotta di dekat rumahnya, bisa googling aja caranya bikin ricotta itu dari susu yang kita panaskan, tapi nggak usah sampai panas-panas banget, sampai hangat aja. Terus kita kasih air jeruk lemon. Nah, begitu udah dikumpulin air, nanti dia akan berpisah, akan ada gumpalan. Nah, habis itu kita saring, itulah jadilah keju ini. Oke, kita sendok mamut. Ini keju ricottanya. Terus aku mau campur dengan telur. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? 1 telur. Nah, terus aku juga mau campurin pakai keju
Tapi kejunya sebenarnya harusnya keju parmesan, tapi aku nggak ada. Soalnya kayaknya udah mau lebaran ya, jadi orang-orang lagi pada sibuk bikin kue. Aku nggak kebagian. Nah, di sini aku udah ada keju yang ada aja sih. Ini aku ada cheddar yang lembaran. Oke. Masukin ke sini. Kira-kira 3 lembar. Pokoknya ini aku jamin rasanya kayak di restoran. Tapi effortless banget. Aku juga baru tahu. Kenapa ya nggak tahu dari lama gitu loh kalau lasagna tuh bisa sesimpel ini cheddar. Aku nggak sabar mau nunjukin sama kalian. Oke, satu lagi. Keju cheddar. Ini bisa masukin ke sini. Terus kita aduk aja sampai rata. Nih ya. Upsi. Kelihatan ya bentuknya bakal kayak gini. Lebih lembut. Oke. Terus ini kenapa kamu diam saja? Aku juga bingung. Masukin ini adalah air dan tepung maizena. Oh. Kenapa maizenanya nggak langsung kita taruh di adonan ini? Karena nanti gumpal banget. Gitu. Kita tunggu sampai mengental. Sambil aku mau bacain lagi pertanyaan teman-teman yang udah ditujukan ke Instagramnya Parenting Hub. Nih, kenapa slow cooker nggak panas-panas? Nah, kalau slow cooker nggak panas-panas biasanya itu karena salah menekan tombol. Nah, untuk masak secara langsung presetnya itu nggak usah dinyalakan. Nanti aku kasih tahu deh caranya. Terus bagaimana cara mencuci potnya? Nah, setelah masak. Jadi kalau kita habis masak kan biasanya itu kan masih panas banget. Kita tunggu dulu sampai dia adem sendiri. Jadi jangan langsung diguyur pakai air. Kita tunggu dulu sampai dia suhunya turun sampai adem. Habis itu baru cuci seperti biasa menggunakan spons dan sabun gitu. Tidak perlu, jika perlu rendam terlebih dahulu untuk meluruhkan noda pada pot. Nggak perlu kita gosoknya pakai spons yang kasar gitu, kita pakai spons yang lembut aja udah cukup. Oke, ini udah mengental, kelihatan ya. Halo, aku mau nyapa dulu deh. Halo Mbak Sherina. Ada Mbak Kurnia. Siapa lagi nih? Oh iya, tuh aku mau baca. Apakah potnya aman? Kan bear yang elektrik itu warnanya hitam. Bahan hitamnya amankah untuk kesehatan? Ya, aman. Apakah bisa mengelupas lapisan warna hitamnya? Nah, itu makanya aku bilang kita juga mesti jaga gitu ya, agar gimana maintenance-nya, kita nyucinya kayak gimana, agar dia juga nggak sampai ke scratch. Jadi usahakan kita selalu pakai sponsnya yang lembut aja, jangan spons yang tahu sih yang dari sabut-sabut yang wah bisa menyebabkan scratch itu. Dan itu potnya sebenarnya dia tuh pakai clay pot, jadi ya tentu saja lebih aman gitu. Cuma kita jaga aja ya supaya tetap awet. Oke. Kalau pakai yang putih keramik bagaimana, Mam? Aman juga kah? Insya Allah sih aman kalau kita benar-benar ikutin cara penggunaannya.
aman, dan sebenarnya menurut aku ini hands banget sih untuk ibu-ibu di rumah yang mungkin lagi punya balita gitu ya, tahu kan kadang-kadang waktu tuh wah 24 jam. Oke, aku ke disconnect ya. Halo. Slow cooker memang sangat membantu saat MPASI. Nah, sebenarnya aku tuh kenal sama Bear itu setelah anak aku selesai MPASI, dan bahkan itu juga masih sangat ngebantuin aku sih, karena ya punya anak toddler, PR-nya juga beda lagi. Oke, sekarang aku mau masuk ke tahapan ininya. Ini boleh geser nggak? Tahapan nggak, ini geser ke sini. Ya, satu, dua. Udah punya potnya, aku yang pakai yang keramik hari ini. Tuh, hemat listrik nggak Bear ini? Iya bener hemat listrik. Dia nggak akan menyebabkan turun listrik tuh nggak bakal, karena wattnya juga tidak besar. Oke. Aku udah siapin, ini ada keju mozzarella. Tuh, wajib banget ya kalau lasagna ada keju mozzarellanya supaya makin sedap. Oke, lapisan pertama kita masukin lapisan tomat dulu. Ini kayaknya aku butuh yang gede deh Mbak. Apa sendok? Pakai sendok kecil banget. Oke, lapisan yang pertama adalah lapisan merah dulu. Bentar ya, Daru. Yuk sini. Coba diliatin. Lapisan yang pertama. Tuh, udah. Kesini yuk. Geser. Nah, habis itu sekarang kita mau kasih dengan pasta. Ini aku udah punya pasta yang biasa buat lasagna. Ini aku nggak usah repot-repot rebus dulu satu-satu gitu kan, biar nggak lengket gitu kan. Nggak, ini aku kayak gini aja, aku patah-patahin kayak gini. Nah, terus habis itu aku kasih sama lapisan yang ricotta tadi. Kasih lapisan ricotta. Biar makin menambah khusyuk suasana, kita bisa kasih mozzarella biar nanti ada efek-efek kayak mulur lengket gitu. Oke. Terus sekarang kita kembali kasih lapisan merah. Ini namanya one pot lasagna. Kita tambahin lagi pastanya, gampang, nggak mesti diapa-apain, tinggal dipatah-patahin aja. Oke. Terus kita tambahin lagi ricottanya. Ini cocok banget sih sebenarnya kalau aku buat menu sahur. Soalnya dia aku sebelum tidur, udah deh nanti pas sahur tinggal langsung dinikmati anget-anget. Ini udah kasih keju lagi. Terus lapisan yang ketiga, masukin lagi lasagna, si saus tomatnya. Masukin pasta. Ya. Pasta.
kita masukin lagi ricottanya. Masukin mozzarella. Nah, ini aku sengaja nggak terlalu mumbung gitu karena nanti dia ketika dia udah jadi hasilnya dia bakal mumbung banget. Nah. Oke, sekarang aku mau kasih tahu caranya pakai slow cooker bear buat teman-teman yang belum pernah lihat. Ini aku masukin ke sini. Oke, balik lagi nih. Oke, terus aku tutup sini ya. Sebentar aku colokin dulu ya. Ya iyalah ya, harus dicolok. Ini diambil aja sih kompornya, kan jangan dipakai. Misal menghangatkan 1 hari full atau 1 hari semalam, apa bahaya di pot hitamnya bisa mengelupas karena panas slow cooker yang terlalu lama? Enggak. Jadi karena dia tuh panasnya itu bukan nggak yang sepanas itu gitu loh, nggak yang panas sampai kayak mendidih gitu. Kering nggak ya kalau kelamaan di slow cooker? Ya sebenarnya kalau misalkan kita memanaskan air apapun di cookware apapun itu pasti mengering, menyusut airnya pasti. Tapi karena dia pemanasannya itu cukup slow gitu ya naiknya, jadi dia nggak secepat itu keringnya. Oke, boleh ini nggak? Mom, kebanyakan slow cooker dimasak untuk MPASI, apakah bisa dipakai untuk menu rumah tangga? Ini bisa banget, super bisa banget beneran. Ini adalah sebuah investasi sih kata aku. Sebuah investasi, jadi bukan berarti cuma buat MPASI aja. Daru. Sekarang aku mau nyalain slow cookernya. Nggak kelihatan dong kan, mau ngeliatin ini. Iya. Tuh, kelihatan nggak? Oke. Gini aja deh. Aku buka dulu dari tripod. Nah, ini kali ya. Tolong dipegangin dulu. Oke, aku akan pindah ke sebelah sana supaya bisa melihat. Nah, sekarang caranya, ini kan udah on ya, tinggal diputar. Aku tadi mau pakai mode yang dessert, tapi ini kan 4.0, maksudnya 4 jam. Aku nggak mau nih 4 jam, ini nggak perlu 4 jam sih sebenarnya. Aku tinggal aja selama 2 jam, klik lagi. Udah deh, selesai. Kita tinggal diamin aja, kita tinggal tunggu aja sampai 2 jam kemudian. Udah selesai, sesimpel itu. Dan aku tadi udah bikin sebelum live ini untuk ditunjukin ke kalian juga. Kita lihat ya. Cara ini dia hasil akhirnya. Kita lihat ya. Pegangin handphonenya boleh nggak? Wow, ini hasil akhirnya one pot lasagna. Kayaknya aku butuh sendok, Mamut. Ini Mamut. Bentar ya, aku ambil sendok dulu. Itu hasilnya tadi udah dimasak 2 jam, jadi kita nggak perlu manas-manasin lagi yang namanya pastanya. Ini semua udah jadi di sini tuh. Dengan lapisan-lapisan keju yang meleleh. Tinggal kita ambil aja dari sini. Tuh. Udah deh. Jadi deh lasagna tanpa harus pakai oven. Udah jadi. Nih. Kalau mau balik lagi boleh. Kalau mau diangetin,
misalkan ini mau bikin ya buat sahur, udah tinggalin aja karena dia akan otomatis masuk ke mode keep warm. Aku mau hias dikit. Nih, aku pakai daun basil biar kayak di restoran gitu. Dan aku mau kasih taburan parsley bentar ya. Super cepet banget, simple. Dan kalau misalkan wah aku kayak nggak ada waktu deh buat bikin puree tomato dan mungkin bisa beli jadi, itu banyak juga yang udah jual. Look, ini aku tadi kepenuhan ya, jadi kayak gini, jangan ditiru, tapi intinya yang kedua tadi aja. Tada! Jadi deh lasagna.